Halo semua, kembali kita bertemu dalam video pembelajaran matematika bersama dengan Ibu Fitri dari SMP Santo Yosef Surabaya. Apa kabar kalian pada saat ini? Semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat, baik-baik, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran, khususnya pembelajaran daring atau jarak jauh dari rumah kalian masing-masing. Nah, pada video kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang lingkaran, yaitu materi untuk matematika SMP kelas 8. Nah, pada video kali ini adalah bagian yang ketiga, di mana kita akan membahas lingkaran dalam hal sudut di dalam lingkaran. Di sana ada sudut pusat dan juga sudut keliling. Nah, kita akan membahas dua hal ini, apa sih sudut pusat, apa itu sudut keliling, dan juga bagaimana sifat-sifatnya. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Siapkan alat-alat tulis kalian. Semoga bisa mengikuti pembelajaran ini dan bisa memahaminya. Nah, kita akan mulai dengan pengertian sudut-sudut di dalam lingkaran. Ada dua istilah sudut yang nanti akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang sudut pusat. Apa itu sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut di dalam lingkaran, ya, yang titik sudutnya berada pada pusat lingkaran. Ya, pengertiannya gampang aja. Sudut pusat pokoknya sudut yang titik sudutnya ya di pusat lingkaran, gitu. Nah, untuk lebih detailnya, sudut pusat itu dibentuk oleh dua buah jari-jari. Nah, untuk gambaran lebih jelasnya, saya punya sebuah lingkaran yang titik pusatnya di titik O ini. Nah, maka di sini garis OA, garis OB, OC, OD ini adalah jari-jari semua. Maka yang dimaksud dengan sudut pusat di sini adalah sudut yang titik sudutnya berada di pusat lingkaran. Nah, berarti ini contohnya sudut AOB. Kamu perhatikan sudut AOB ini. Dia titik sudutnya di titik O ini. Dan OA dan OB itu adalah jari-jari. Maka sudut AOB ini disebut sebagai sudut pusat. Jadi dalam gambar ini AOB adalah sudut pusat dan dikatakan dia menghadap ke busur AB. Jadi sudut pusat ini dia menghadap ke busur AB. Yang ini garis lengkung ini, begitu. Nah, selain sudut AOB, di sini ada lagi sudut yang lain, yaitu sudut COD. Sudut COD ini juga merupakan sudut pusat karena titik sudutnya juga berada di pusat lingkaran titik O. Ini juga sudut pusat dan dikatakan menghadap ke busur CD. Ya, dia dikatakan menghadap ke busur CD. Terus ada lagi sudut pusat yang lain yaitu sudut AOD. Nah, di sini sudut AOD adalah sudut yang menghadap ke busur AD, begitu ya. Jadi kamu harus memahami sudut ini menghadap kemana harus jelas ya, karena itu nanti akan dipakai seterusnya untuk pembahasan sudut pusat dan sudut lingkaran. Selain AOD, ini juga BOC ini juga sudut pusat, dia menghadap ke busur BC, gitu ya. Nah, itu adalah sudut pusat. Semua titik sudutnya berada pada pusat lingkaran, gitu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau sudut keliling, apa itu yang dimaksud dengan sudut keliling? Kalau sudut keliling itu adalah sudut di dalam lingkaran yang titik sudutnya berada pada keliling lingkaran dan dibentuk oleh dua buah tali busur. Ya, keliling lingkaran itu kan garis lengkungnya lingkaran ini disebut sebagai keliling lingkaran. Maka sudut keliling itu setiap titik sudutnya harus berada pada garis lengkungnya lingkaran atau keliling lingkaran itu. Maka pada gambar ini yang dimaksud dengan sudut keliling itu contohnya adalah sudut PSG. Sudut PSG, berarti yang ini PSG. Nah, ini adalah sudut keliling. Dia titik sudutnya berada di S ini. S ini kan letaknya di garis lengkungnya lingkaran atau di keliling lingkaran. Maka sudut ini dikatakan sudut keliling yang menghadap ke busur PH. Ini kalau diperpanjang kaki sudutnya, berarti dia menghadap ke sini. Menghadap ke busur PH. Selain sudut PSG, kita juga punya sudut keliling yang lain, yaitu sudut keliling HSR. HSR, berarti yang sebelah sini, ini juga merupakan sudut keliling. Dia dikatakan menghadap ke busur HR.
Nah, ini ya, menghadap ke busur QR. Apakah masih ada di dalam gambar ini yang merupakan sudut keliling? Nah, masih ada ya. Sudut THS. Sudut THS. Berarti yang ini. Nah, yang ini. THS. Titik sudutnya di titik H ini. Maka dia merupakan sudut keliling juga menghadap ke busur TS ini. Ya, dia menghadap ke busur TS. Begitu. Nah, 1, 2, 3. Kita menemukan 3 buah sudut keliling. Selain itu ada lagi nggak? Ada dari sudut ini, PSR. Ini juga sudut keliling juga, PSR itu. Dia menghadap ke busur PR, gitu ya. PSR menghadap ke busur PR. Misalkan saya ambil satu sudut di sini, apakah ini bisa disebut sebagai sudut pusat atau sudut keliling? Misalkan di sini titik PHRST, misalkan di sini adalah titik U, begitu. Apakah sudut PUH ini adalah sudut keliling? Tentu saja bukan, karena titik sudutnya tidak di keliling lingkaran. Apakah ini juga bisa disebut sudut pusat? Tidak juga, karena pusatnya di titik O, sedangkan ini titik sudutnya juga bukan di pusat lingkaran. Maka sudut ini, PUS ini, bukan sudut pusat dan juga bukan termasuk sudut keliling. Dia hanya bisa disebut sudut yang ada di dalam lingkaran, begitu saja. Nah, itu adalah 2 istilah sudut yang harus kalian pahami. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk berikutnya. Sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling. Kita akan membahas 4 buah sifat ya. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Pada setiap lingkaran, jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap ke busur yang sama, maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Atau kalau dibalik, sudut keliling itu berarti setengahnya sudut pusat atau setengah kali sudut pusat. Nah, untuk memahami ini, saya punya contoh. Nah, di sini ada sebuah lingkaran yang pusatnya di titik O. Kalau kita perhatikan, di sini ada 2 buah sudut, yaitu sudut BOC. Nah, ini kalau kita lihat, sudut BOC ini kan sudut pusat, dan dia menghadap ke busur BC. Sedangkan ada satu lagi sudut BAC. BAC berarti sudut yang di sini. Dia adalah sudut keliling karena titik sudutnya di titik A di keliling lingkaran. Ini sudut keliling ini juga menghadap ke busur BC juga. Ya, jadi artinya 2 busur ini menghadap 2 sudut ini menghadap ke busur yang sama, yaitu busur BC ini. Maka karena 2 sudut menghadap ke busur yang sama, maka dia berlaku ini. Sudut pusat sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Berarti besarnya sudut BOC itu sama dengan 2 kalinya sudut BAC. Atau kalau dibalik, sudut BAC itu adalah setengahnya sudut BOC. Jadi misalkan ini saya punya dalam lingkaran ini misalkan besar sudut di sini besarnya adalah 80 derajat begitu. Misalkan BOC-nya adalah 80 derajat. Maka sudut keliling, berarti sudut keliling ini kan, ini berapa sudut keliling? Berarti ini sudut keliling itu adalah setengahnya sudut pusat. Berarti pasti di sini adalah 40 derajat. Gitu. Atau kalau dibalik, misalkan di sini diketahui besarnya adalah misalkan 55 derajat begitu. Berapa besar sudut yang di sini? Berarti di sini kan yang ditanyakan sudut pusat. Berarti sudut pusat adalah 2 kalinya sudut keliling. Berarti di sini besarnya adalah 110 derajat. Begitu ya. Itu maksudnya. Tetapi syarat di sini harus terpenuhi. Harus menghadap ke busur yang sama. Kalau dia tidak menghadap ke busur yang sama, maka sifat ini tidak berlaku. Sekarang kita berlanjut ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, pada setiap lingkaran, jika sudut-sudut keliling menghadap ke busur yang sama, maka besarnya sama. Ya, jadi sifat yang kedua ini membahas sudut keliling saja. Jika ada beberapa sudut keliling dan semuanya menghadap ke busur yang sama, maka besarnya sama. Contohnya seperti ini. Ada lingkaran pusatnya di titik O ini ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan gambar ini kamu perhatikan sudut KLP. Berarti sudut yang di sini. Ini kan sudut keliling menghadap ke busur KP. Ada lagi sudut KMP, ya. Sudut KMP, berarti yang ini. Kalau ini tadi kan KLP yang ini menghadap ke sini. Terus ini KMP juga sudut keliling
juga menghadap ke busur KP juga. Dan satu lagi, kita juga punya sudut KNP. Nah, ini juga sudut keliling juga. Dia menghadap ke busur KP juga. Nah, ketiga sudut ini kan sama-sama sudut keliling semua, ya kan? Ini sudut keliling semua dan semuanya menghadap ke busur yang sama, yaitu busur KP ini. Nah, maka kalau ada beberapa sudut keliling menghadap ke busur yang sama, maka ketiga sudut ini besarnya pasti sama. Misalkan di sini besar salah satu sudutnya adalah diketahui misalkan di sini 30 derajat. Berapa yang di sini? Nah, di sini pasti juga 30 derajat. Yang di sini juga pasti 30 derajat. Karena sama-sama sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama. Ini adalah sifat yang kedua. Sekarang kita beralih ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga, sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya selalu 90 derajat atau siku-siku, gitu ya. Contoh, perhatikan ini. Pada gambar di samping, misalkan saya punya sebuah garis AB ini ya. Garis AB ini adalah diameter lingkaran. Nah, kalau saya punya sebuah sudut keliling, sudut ACB ini kan sudut keliling ya, karena titik sudutnya di titik C, maka ACB ini dikatakan sudut keliling yang menghadap ke diameter AB. Jadi sudut ini kalau kita perpanjang, ini kan berarti dia selain menghadap ke busur AB, dia juga dikatakan menghadap ke diameter AB. Begitu. Nah, maka besarnya sudut AB ini besarnya pasti 90 derajat. Maaf, berarti besarnya sudut ACB ini pasti 90 derajat. Atau dia pasti sudut siku-siku. Gitu. Lagi, misalkan saya membuat sebuah sudut lagi yang juga menghadap ke busur ke diameter AB, misalkan sudut keliling ADB ini, maka besarnya sudut ADB ini juga pasti 90 derajat atau sudut siku-siku di sini. Ya, saya lagi menggambar sebuah sudut keliling AEB. Nah, AEB ini juga dikatakan sudut keliling yang menghadap ke diameter AB, maka besarnya juga pasti 90 derajat atau siku-siku. Gitu ya. Jadi semua sudut keliling yang menghadap ke diameter besarnya pasti 90 derajat. Itu adalah sifat yang ketiga. Nah, sekarang kita ke sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat, ini kita berbicara tentang segi empat tali busur. Apa itu segi empat tali busur? Segi empat tali busur adalah segi empat di dalam lingkaran, di mana keempat sisinya adalah tali busur. Jadi, keempat sisinya harus tali busur. Dan keempat sudutnya merupakan sudut keliling. Nah, sifat yang keempat ini, di dalam segi empat tali busur, sudut keliling yang berhadapan jumlahnya selalu 180 derajat. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini ada sebuah lingkaran yang pusatnya di O. Nah, kamu perhatikan gambar ini, segi 4 ABCD ini disebut sebagai segi 4 tali busur. Kenapa? Karena garis AB, garis BC, CD, dan DA, keempat sisi dari segi 4 ini, semuanya adalah tali busur. Masih ingat dengan tali busur? Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Lingkarannya di garis lengkung ini. Maka ini kan semuanya adalah tali busur. Maka, dan keempat titik sudutnya, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D, semuanya adalah sudut keliling. Maka ini adalah segi 4 tali busur. Nah, di dalam segi 4 tali busur, sudut keliling yang berhadapan jumlahnya 180 derajat. Maksudnya apa? Di sini sudut ABC dan sudut ADC ini dikatakan sudut yang saling berhadapan. Ya, jadi sudut ABC, sudut yang di sini, dengan sudut yang di sini, ini adalah sudut yang saling berhadapan. Maka berdasarkan sifat ini, sudut yang saling berhadapan jumlahnya selalu 180 derajat. Ingat, jumlahnya 180 derajat. Jadi besarnya tidak selalu sama ya. Tetapi yang penting jumlah kedua sudut ini pasti 180 derajat. Begitu juga untuk sudut berhadapan yang kedua, yaitu sudut BAD, sudut yang di sini, dengan sudut yang di sini. Nah, ini adalah dua sudut yang saling berhadapan dalam segi 4 tali busur ini.
Maka sudut BAD ditambah dengan sudut BCD jumlahnya pasti 180 derajat. Gitu ya. Maksudnya bagaimana? Misalkan nih, sudut di sini besarnya adalah 100 derajat. Berapa besar sudutnya di sini? Maka untuk mencari di sini gampang aja. Karena ini dengan ini berhadapan, berarti totalnya kan harus 180 derajat. Kalau di sini udah 100, maka yang di sini itu tinggal 100 derajat dikurangi dengan 180 derajat dikurangi dengan 100 derajat. Berarti hasilnya adalah 80 derajat. Totalnya harus 180 derajat. Itu maksudnya untuk sifat yang keempat. Sekarang kita beralih ke contoh soal. Saya punya beberapa contoh soal. Ini adalah contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal sudut-sudut ini kalian harus teliti ya, harus jeli memahami khususnya mana itu sudut pusat, mana itu sudut keliling. Diketahui pada gambar di samping, besar sudut AOB adalah 100 derajat. AOB 100 derajat, berarti yang sebelah sini. Ini adalah 100 derajat. Tentukan besar sudut ADB. ADB, berarti yang sebelah sini. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, di sini kalian harus jeli. Yang diketahui ini jenisnya sudut apa? Yang diketahui ini kan dia sudut pusat. Menghadap ke busur AB. Dia menghadap ke busur AB. Sedangkan yang ditanyakan sudut ADB ini adalah sudut keliling, ya kan? Ini sudut pusat, ini sudut keliling, juga menghadap ke busur AB, gitu. Maka sudut pusat, sudut keliling sama-sama menghadap ke busur AB. Berarti untuk mencari ADB caranya gampang aja. Berarti sudut ADB adalah setengahnya sudut pusat AOB. Kita menggunakan sifat yang pertama tadi. Berarti setengah kali sudut AOB-nya 100 derajat, maka sudut ADB adalah 50 derajat. Gitu ya. Soal yang B, bagaimana sudut ACB? Ini tadi sudah diketahui 50 derajat. Di sini adalah 50 derajat. Sekarang sudut ACB. Nah, sudut ACB ini kan sudut keliling. Kalau kita lihat, dia ternyata juga menghadap ke busur AB. Nah, ini sudut keliling menghadap ke AB. Kita tadi juga tahu ini juga sudut keliling menghadap ke AB. Maka besarnya ACB pasti sama dengan besarnya sudut ADB. Menggunakan atau sesuai dengan sifat yang kedua tadi. Sesuai dengan sifat yang kedua. Yaitu sudut ADB sama sudut ACB itu sama dengan sudut ADB. Berarti besarnya juga sama-sama 50 derajat. Sekarang kita ke soal C. Berapa besarnya sudut OAB? Besar sudut OAB. Kalau kita lihat di sini besarnya sudut AOB berapa ya? AOB yang sebelah sini. Nah, ini. Kalau kita lihat sudut AOB, ini memang jenisnya sudut keliling ya, karena titik sudutnya di A. Tetapi dia menghadap ke sana. Jadi ini kalau diperpanjang ya, ini kalau garisnya diperpanjang, maka dia menghadapnya ke busur sini. Apakah ini sama dengan ini? Enggak dong, karena ini dia menghadap ke AB. Kalau ini adalah sudut keliling yang menghadap ke sini. Terus cara mencarinya bagaimana? Nah, ini kita harus ingat sifat-sifat segitiga. Kamu perhatikan segitiga AOB. Garis OA dan garis OB ini kan jari-jari, ya kan? Ini adalah jari-jari. Berarti panjangnya OA dan OB pasti sama. Berarti segitiga AOB ini berarti segitiga sama kaki. Sorry, ini O, ini A, yang di sini B. Ini berarti sama panjang. Kalau dia sama panjang, berarti sudut di sini dengan di sini sama. Iya kan? Kalau di sini sudah diketahui 100 derajat, untuk mencari yang di sini karena dia sama, berarti cara menghitungnya bagaimana? Ya berarti caranya mudah aja, ya. Berarti kita tinggal sudut AOB adalah 180 derajat dikurangi 100 dibagi 2. Kenapa 180 derajat? Kita ingat dalam segitiga total ketiga sudutnya itu selalu 180. Kalau di sini udah 100, berarti tinggal 80 derajat untuk dua sudut ini. Karena dia sudutnya sama besar, maka tinggal dibagi 2. Maka ini kita menggunakan sifat segitiga sama kaki. Ya, kita menggunakan sifat segitiga sama kaki.
di mana besarnya adalah 40 derajat. Gitu. Sekarang kita beralih ke, ya, jadi ini tadi kenapa kok seperti ini? Karena alasannya segitiga AOB adalah segitiga sama kaki, sehingga sudut-sudut di kaki sudutnya ini pasti sama. Gitu. Sekarang kita beralih ke contoh soal yang berikutnya. Oke, contoh soal yang kedua. Misalkan di sini ada gambar seperti ini, di mana diketahui sudut PSR itu besarnya 55 derajat. Jadi di sini diketahui ya, sudut PSR di sini berarti 55 derajat. Dan sudut SRH berarti semuanya ini besarnya adalah 85 derajat. Nah, di soal diketahui dua sudut ini. Tentukan besar sudut POR. Bagaimana untuk mencari besar sudut POR? POR itu berarti kan yang di sini. Nah, yang ditanyakan adalah sudut keliling, sudut pusat. Dia sudut pusat menghadap ke busur RP. Nah, kita juga punya sudut ini. Sudut keliling ini kan juga menghadap ke busur RP. Ya udah, maka kita bisa tentukan berapa besarnya sudut POR dengan menggunakan sifat yang pertama tadi ya. Sifat yang pertama di mana sudut pusat 2 kalinya sudut keliling. Berarti sudut POR 2 kalinya sudut PSR. Berarti 2 kali 55 derajat. Ketemulah sudut di sini adalah 110 derajat. Nah, kalau di sini sudah ketemu 110 derajat, sekarang kita menjawab pertanyaan yang kedua. Sudut refleks POR. Kalau sudut POR tadi yang di sini, kalau ada istilah sudut refleks POR itu berarti sudut yang sebaliknya di sini. Ya, kalau POR aja yang kecil ini, tapi kalau POR itu yang sebaliknya yang di sini. Berapa besarnya sudut POR yang di situ? Nah, dalam satu putaran itu besar sudutnya kan 360 derajat. Maka untuk mencari besarnya sudut refleks POR, ya tinggal 360 dikurangi sudut POR itu sendiri. Berarti besarnya adalah 360 kurangi 110, ketemulah 250 derajat. Sekarang besar sudut PHR. Nah, di sini berapa besarnya sudut PHR? Yang di sini. PHR. Yang sebelah sini. Nah, kita bisa pakai sifat apa? Kita bisa menggunakan sifat segi 4 tali busur. PHRS ini kan tali busur, segi 4 tali busur, di mana sudut S berhadapan dengan sudut yang di sini. Maka kalau di sini sudah 55 derajat, maka untuk mencari ini ya tinggal 180 dikurangi dengan 55 derajat. Begitu, kita menggunakan sifat segi 4 tali busur. Maka ketemulah hasilnya adalah 125 derajat. Begitu juga yang untuk jawaban soal yang D. SPH. Berapa sudut yang di sini? SPH-nya ini. Nah, ini sudut SPH ini kan berhadapan dalam segi 4 tali busur dengan sudut SRH. Berarti untuk mencari besarnya sudut SPH, kita tinggal menggunakan sifat yang 4. Sifat segi 4 tali busur itu 180 derajat dikurangi 85 derajat. Ketemulah jawabannya 95 derajat. Nah, itu adalah contoh soal tentang segi 4 tali busur. Sekarang kita ke contoh soal yang ketiga. Pada gambar di samping diketahui besar sudut LKM adalah 35 derajat. LKM berarti yang sebelah sini 35 derajat. Berapa besar sudut KLM? KLM yang di sini berapa besarnya? Nah, kira-kira ini menggunakan sifat yang keberapa? Kita tahu garis KM, perhatikan garis KM. Ini kan diameter, ya toh? Garis KM karena melalui titik pusat lingkaran. Nah, sudut ini, KLM ini kan sudut keliling yang menghadap ke diameter. Maka, berdasarkan sifat yang ketiga tadi, untuk menjawab pertanyaan KLM, ini kita menggunakan sifat yang ketiga. Karena KLM ini adalah sudut keliling yang menghadap ke diameter, pasti besarnya adalah 90 derajat. Sekarang kita ke soal yang kedua. Sudut KML. Berapa besarnya sudut KML? KML berarti yang di sini. Nah, kita sudah tahu di sini tadi siku-siku.
Sini sudah 35, berapa yang di sini? Nah, kita menggunakan sifat segitiga ini aja, segitiga KLM. Dalam segitiga, jumlah ketiga sudutnya, segitiga apapun, itu kan besarnya selalu 180 derajat, ya kan? Maka untuk mencari segitiga besarnya sudut KML, kita tinggal mencari 180 dikurangi sudut KLM, dikurangi lagi dengan sudut LKM. Artinya, sudut 180 dikurangi dengan KLM-nya tadi adalah 90 dan yang sebelah sini adalah 35. Berarti jawabannya adalah 55 derajat. Jadi sudut yang di sini besarnya adalah 55 derajat. Tuh. Sekarang besar sudut LOM. Berapa LOM? Nah, di sini kalau kita lihat jenisnya sudut apa LOM ini? Ini kan sudut pusat, ya kan? Sudut pusat menghadap ke LM, menghadap ke busur ini. Nah, kita punya sudut LKM. Ini sudut keliling menghadap ke LM juga. Berarti otomatis kita bisa menggunakan sifat 1, di mana sudut pusat ini adalah 2 kalinya sudut keliling LKM itu. Berarti untuk yang C, jawabannya sudut LOM adalah 2 kali LKM. Ya, berdasarkan sifat yang pertama, berarti jawabannya adalah 70 derajat. Yang terakhir, berapa besar sudut KLO? KLO yang di sini. Kalau ini kan semuanya siku-siku. Kalau yang di sini saja, KLO itu kan hanya di sini aja. Berapa besarnya? Nah, lagi. Ini kalau kita perhatikan segitiga KOL. Kalau saya gambar terpisah, segitiga KOL. Ini KOL. Di sini adalah garis ini dengan garis ini jari-jari, berarti dia pasti sama panjang. Artinya segitiga KOL ini adalah segitiga sama kaki. Maka sudut yang di sini dengan sudut di sini sama. Ya, jadi sudut yang di sini dengan sudut yang di sini pasti sama besar. Berarti dengan kata lain kita nggak usah menghitung lagi. Besarnya sudut KLO pasti sama dengan KLM. Nah, di sini 35 derajat itu. Ya. Jadi besarnya 35 derajat karena sudut segitiga KOL adalah segitiga sama kaki, sehingga sudut di kaki sudutnya sama besar. Begitu. Oke, ini adalah contoh-contoh soal tentang sudut dalam lingkaran, baik itu sudut keliling maupun sudut pusat. Kita semoga pembahasan ini bisa kalian pahami ya. Dan untuk kalian jika ada pertanyaan silakan boleh tulis pertanyaan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi ke Bukti. Demikian pembahasan kita pada kali ini, semoga video bermanfaat untuk kalian menjadi materi tentang lingkaran. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.